Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, mari Kau yang mengarahkan setiap mata hati kami, Tuhan, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami pagi ini, untuk kami boleh mendengar dan mendapatkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya kami mau belajar lebih lagi, dan biar firman-Mu Tuhan yang menjamin setiap hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, saya percaya pagi ini semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Nah, pagi ini saudara kita akan belajar. Saya dapat tema tentang bersandar. Tadi kita sudah nyanyikan di praise, ku bersandar padamu, ya kan. Lalu kita juga nyanyi satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, ya kan. Kenapa ketika saya dapat tentang tema ini saudara? Karena saya percaya gak ada satupun kita di tempat ini yang tidak butuh Tuhan, benar? Semuanya perlu yang namanya Tuhan dalam hidup kita. Dan pagi ini tentang bersandar. Kalau mungkin dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah bersangga, bertumpu atau bertopang. Seperti ketika mungkin Ko Heri bersandar di pilar itu, dia menyandarkan punggungnya, menopangkan punggungnya. Saya pikir ada Ko Heri di situ. Saya mau jadi contoh lagi Ko Heri ya. Bersandar, menyandarkan punggung supaya mungkin gak pegel, gak capek. Yang artinya apa? Di saat mungkin punggung ini disandarkan, semuanya bertumpu kepada pilar yang ada di belakangnya. Dan bersandar artinya hari ini adalah bertopang kepada hal yang lebih kuat. Seperti punggung disandarkan kepada kursi, kepada pilar yang lebih kuat, kita sandarkan punggung kita untuk menopang kita. Bayangkan saudara kalau hari ini mungkin kita sedang olahraga, ya kan, coba katakanlah misalnya Ko Budi lari 5 km atau mungkin 10 km. Selesai finish pasti capek ya Ko Budi ya, nanti dicoba kok ya. Pasti capek dan perlu sesuatu untuk pegangan, karena entah menggang lutut, ya kan, ngos-ngosan, atau mungkin ada tembok dia bersandar ke tembok. Ketika mungkin dalam keadaan letih dan lelah, ketika Ko Budi udah lari 10 km, udah capek-capeknya, udah keringetan, perlu sesuatu untuk merileks diri sejenak. Perlu yang namanya sesuatu untuk bersandar. Entah tangannya disandarkan ke lutut seperti ini, kalau kita mungkin pernah ikut olahraga lari kan pernah kita seperti ini ya saudara ya. Atau mungkin pernah, mungkin aduh pegel ya kan, sandaran ke tembok. Nah, menyandarkan sesuatu kepada hal yang lebih kuat, yaitu untuk apa tadi kita sama-sama katakan, untuk menopang setiap kita saudara. Ketika kita bersandar, maka kita sedang menaruh semua itu kepada apa yang kita sandarkan, kepada apa yang kita sandarkan dalam hidup kita. Bersandar ada juga artinya yaitu membuang sauh atau berlabuh seperti kapal. Ketika dia mau menepi, dia lempar jangkarnya untuk jatuh ke dalam laut, nempel, bersandar supaya kapalnya tidak terombang-ambing, tetap stay di situ. Sama seperti hidup kita, saudara. Ketika kita sedang letih, kita sedang lelah, saudara. Mungkin kita sedang jenuh, mungkin kita perlu tempat untuk berlabuh. Kepada siapa kita bersandar hari-hari ini? Kepada siapa kita memerlukan yang bisa memulihkan setiap kita dari rasa capek yang ada? Habis lari jauh, mungkin kita perlu sesuatu untuk kita bisa merehat sejenak. Dan hari-hari ini bersandar dalam hidup kita. Kepada siapa kita bersandar hari-hari ini? Dari dua ilustrasi tadi, pertama tentang Ko Budi yang lari, bersandar, lalu ada kapal yang berlabuh, ngasih taruh jangkarnya di dermaga di bawah laut supaya nggak terombang ambing. Kita bisa pelajari bahwa kita harus bersandar kepada yang lebih kuat untuk menopang kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Gak bisa kita menyandarkan tubuh kita kepada yang ada di belakang kita yang gak lebih kuat.
Contoh misalnya badan saya yang ukurannya spesial, saudara ya. Saya nyandar mungkin dalam sebuah tiang, mungkin tiang bendera yang cuma dipadu masuk lalu ditanam, nggak ditanam lebih dalam. Mungkin ketika saya senderan, saya bersandar bisa jatuh, saudara, karena nggak kuat. Tapi kalau saya bersandar seperti Koheri bersandar, sudah ada orangnya ya, akan lebih kuat, saudara. Ini pilar sangat kuat sekali. Dan gak mungkin ketika saya senderan di belakang, pilarnya langsung roboh. Gak mungkin. Mau 10 bom bersandar di pilar itu, gak akan roboh. Amin. Karena itu lebih kuat dari 10 bom. Ya kan? Kita punya Tuhan yang lebih kuat dari hidup kita. Dan sudah tahu berarti kepada siapa kita harus bersandar. Yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Tadi kita sempat berdoa sejenak. Kadang dalam keadaan terhimpit ya saudara. Kadang itu yang membuat mungkin iman kita menjadi lemah. Dalam keadaan yang mungkin kepepet. Itu yang kadang mungkin membuyarkan iman kita kepada Tuhan saudara. Rasa khawatir masuk. Rasa takut masuk. Ya kan. Ditambah capek lah, jenuh lah, segala macam. Semua itu udah campur aduk jadi satu. Dan itu menghampiri mungkin setiap anak-anak Tuhan. Dan kalau kita tidak bisa menemukan sandaran yang pas. Yang tadi saya katakan kalau saya cuma bersandar pada satu buah tiang yang tidak ditanam dalam, mungkin akan jatuh, saudara. Tapi kalau hari ini kita tahu siapa yang harus kita cari, yaitu Tuhan. Dia adalah penopang kita yang kuat. Amin. Mau seberapa besar pun masalah dalam hidup kita, kita tetap punya Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat untuk kita. Untuk kita bisa bersandar kepada Tuhan. Dan untuk kita bisa bersandar kepada Tuhan, saudara, perlu membangun yang namanya relation dan kepercayaan. Untuk kita bisa istilahnya menjadikan Tuhan sandaran di hidup kita, perlu adanya yang namanya relation dan kepercayaan. Kita percaya sama Tuhan, Tuhan pun mempercayai hidup kita. Kita punya relationship, kita punya komunikasi setiap hari sama Tuhan. Dan Tuhan pun juga punya komunikasi dengan kita. Dia bisa berbicara lewat banyak hal. Maka itulah yang harus kita bangun hari-hari ini. Kepercayaan, relationship. Untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Untuk kita bisa bersandar di dalam Tuhan. Perlu yang namanya itu, saudara. Kita buka dari Amsal 3. Ini ayat yang terkenal, Amsal 3, 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Ayat yang sangat terkenal dikatakan, janganlah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Hari-hari ini Simana sudah jelas berkata bahwa bersandarlah hanya kepada Tuhan, jangan kepada kekuatan kita, saudara. Tapi kadang kalau kita dihadapkan pada sebuah pilihan, kondisi yang mungkin kepepet dan segala macam, langsung keluar tuh, wah mending gini, tanpa menyertakan Tuhan dalam hidup kita. Kemarin saya sempat bilang beberapa waktu lalu, selalu tanya Tuhan. Dalam setiap doamu, apa yang mau dikerjakan, belajar tanya Tuhan. Tanya Tuhan dan tanya Tuhan. Karena saya tahu bahwa bersandar penuh kepada Tuhan
itu membuat kita menjadi dekat sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, otomatis kita sedang menjauh dari yang namanya topangan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan tuh menopang hidup kita, saudara. Itu benar adanya. Tuhan selalu ada memberikan punggungnya mungkin buat kita, atau memberikan pelukannya buat kita untuk kita bisa bersandar dalam pelukan Tuhan. Itu yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita, saudara. Tapi pertanyaannya hari ini, kita bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah jelas-jelas kita baca firman-Nya ada dan nyata, atau kita bersandar dengan kekuatan dan pengertian kita? Hari ini bagaimana sih kita harus bersandar? Apa yang harus kita lakukan? Boleh ditampilin, Mos? Bagaimana kita bersandar ke Tuhan? Di ayat yang ke-6 tadi kan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Akuilah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dalam bahasa Ibrani kata akuilah Dia menggunakan kata verb yang artinya adalah yada, to know, yang berarti mengenal. Baik, dengan kata lain, apakah Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhanmu dalam hidupmu hari ini? Apakah engkau benar-benar mengenal siapa Tuhan yang tinggal di hidup kita? Atau cuma sekedar menyediakan tempat bagi Tuhan bertamu di hidup kita tanpa kita mengenal lebih jauh, saudara? Bagaimana kita bersandar ke Tuhan? Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semua apapun, jasmani dan rohani. Sertakan Tuhan dan kenali Dia lebih lagi. Mengakui Tuhan artinya apa? Kita mau mengenal Tuhan, bukan hanya cuma sekedar ya tahu namanya Tuhan Yesus, tetapi mengenal Tuhan secara pribadi, punya kepercayaan penuh kepadanya, dan berani untuk mengandalkan Tuhan dalam ketaatan kita kepadanya. Ini kunci utama kita bersandar sama Tuhan. Mengenal, percaya, punya hubungan pribadi, punya kepercayaan penuh, dan berani mengandalkan Tuhan. Itu kunci utamanya, saudara. Kalau kita mungkin gampang berkata, oh ya aku mau bersandar sama Tuhan, tetapi nggak pernah dilakuin apa yang tadi diucapkan. Masih ragu, kadang masih nyalahin Tuhan, kadang masih nggak percaya, kadang masih istilahnya membanding-bandingkan. Padahal kita punya Tuhan yang nggak bisa dibanding-bandingkan, saudara. Dan hari ini, saudara, cross check dalam hati kita, apakah kita sudah mengenal Dia, bukan cuma sekedar tahu dan Tuhan diam, enggak, tapi benar-benar kita memelihara Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Karena ini kunci utama untuk kita bersandar sama Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan pasti pengen yang namanya dapat keuntungan, saudara. Ini kunci utama cuma satu ya, untuk bersandar. Dan ada keuntungan yang mungkin kita akan dapatkan dari apa yang akan kita lakukan dari firman ini. Kita buka dari Daniel 11 ayat 32b. Daniel 11 ayat 32b berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dengan kata lain, keuntungan yang pertama ketika kita bersandar sama Tuhan, Tuhan akan meluruskan jalan-jalan
di hadapan kita, saudara. Di dalam setiap pergumulan kita perlu Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang tepat. Kita nggak bisa melupakan, menomorduakan Tuhan. Kita akan tersesat, saudara. Kita akan menempuh jalan yang lain, jalan yang instan, jalan pintas yang bukan dari Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan yang dalam sekejap bisa membantu hidupmu. Tapi karena engkau tidak mengenal Tuhan, maka engkau tidak melihat betapa Tuhan meluruskan jalannya dalam hidup kita. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap strong, kuat, dan akan bertindak seperti yang Tuhan mau. Hari-hari ini, saudara, mari jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah tahu bahwa firman Tuhan yang menjamin setiap kita baca itu setiap hari, mendapat jaminan firman Tuhan. Jangan sesekali kita meragukan akan hal itu. Masalah mungkin boleh datang, saudara. Badai itu boleh datang. Tapi tetap kita punya Tuhan yang tinggal diam di hidup setiap kita. Asal kita mengenal Tuhan, kita tidak menyerah, tidak mudah goyah. Karena saya percaya ketika kita menjadi umat yang mengenal Tuhan, kita akan dikuatkan dan kita akan bertindak seperti apa yang Tuhan akan beritahukan pada setiap kita hari-hari ini. Karena kita bersandar kepadanya. Lalu yang kedua, Adventis yang kedua, akan menerima berkat Tuhan yang ajaib. Kita buka dari Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 29. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. 27. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. 29. Oh, udah cukup ya. Kisah Daniel ketika masuk ke dalam gua singa, saudara. Kita sama-sama tahu bahwa Daniel tetap hidup. Hasil dari dia mengenal Allah, percaya penuh kepada Tuhan, dan bersandar pada Tuhan. Dan ketika raja itu keesokan harinya mengunjungi gua singa dan memanggil nama Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Padahal semalaman ditinggal sama singa-singa di dalam. Lalu Daniel berkata, ya Raja, aku masih hidup. Aku masih sehat, masih utuh. Gak ada yang hilang dari tubuhku. Dan itu membuat Raja melihat bahwa Daniel punya Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong hidupnya. Singkat cerita, orang-orang yang menuduhnya dihukum, Daniel dibebaskan. Dan di ayat yang tadi kita baca, Daniel mendapatkan berkat yang tidak terduga. Dia diberikan kedudukan yang tinggi, diberikan semua mungkin kelimpahan. Dan rajanya berkata, semua orang harus percaya kepada Allahnya Daniel. Dengan kata lain, ayo semuanya percaya dan mengaku Yesus Tuhan Allah Bapa, mengaku Allah Bapa, cuma satu jalan yaitu Allah Bapa. Gak boleh ada Allah yang lain. Hasil dari betapa Daniel hidup bersandar kepada Tuhan. Kalau mungkin Daniel hari itu gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, gak bersandar sama Tuhan, mungkin ya udah dimakan sama singa-singa itu.
Tetapi semalaman Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Hasil dari yang namanya bersandar sama Tuhan, maka ada berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Contohnya Daniel, saudara. Cuma ditanya, masih hidup tah? Masih, Raja. Diangkat, dikeluarin. Lalu Raja bertitah. Semuanya jadi dalam sekejap. Dan saya percaya kita pun bisa mengalami akan hal itu. Jadi dalam sekejap yang gak pernah kita pikirkan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Daniel memilih tetap bersandar pada Tuhan. Dia gak mati di gua singa. Dia tetap percaya Tuhan membela dia. Dan dia mengalami berkat yang luar biasa. Ada kata Tuhan yang bela. Itu pun berlaku buat setiap kita. Amin. Tuhan membela umatnya. Umat yang dikasihinya. Umat yang dicintainya, yaitu anak-anak Sion. Amin. Dan saya percaya saudara, hari-hari ke depan, mari cross check sekali lagi. Sudahkah kita bersandar penuh kepada Tuhan? Mari belajar dari firman Tuhan pagi hari ini. Libatkan Tuhan dalam aspek hidupmu. Dan jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kita perlu ditopang sama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, apa artinya bersandar kepada pengertian sendiri? Ya, tadi dalam Amsal dikatakan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena seringkali pengertian kita itu selalu bercondong kepada pribadi dan kepengenan kita. Hari-hari ini pembacaan Alkitab kita ini tentang Yeremia. Saya lagi mikirin tentang Yeremia. Saya bilang, aduh, nabi ini kok kasihan banget gitu loh ya. Sebabnya Tuhan itu memerintahkan Yeremia untuk menegur bangsa Israel, terutama raja-raja Israel dan Yehuda. Nah, gak diterima. Kenapa? Karena raja-raja Yehuda itu, Sedekia dan sebagainya itu menerima firman itu menurut kepengennya dia sendiri. Dia bilang begini, Nabi, kamu ini kan orang Yahudi. Nubuat kamu, kami harus tunduk kepada musuh. Aneh, gak masuk akal. Ya, itu yang jadi akhirnya dia mengalami banyak perkara yang gak enak gitu. Sedangkan kalau Yeremia itu selalu lurus di hadapan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, selalu tanya-tanya kepada Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan ya. Tapi gak pas di hati orang yang ditegur ya. Saudara, kita tahu hari ini ya, kadang-kadang kenapa kita tidak mau bersandar kepada Tuhan. Tadi Bom katakan karena gak kenal ya. Iya betul ya. Raja-raja Yehuda itu tidak mengenal akan Tuhan, tidak punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, sehingga kadang-kadang apa yang Tuhan katakan itu gak pas di hatinya. Jadi dia gak mau bersandar. Kalau Yeremia seolah-olah gitu, Tuhan, kalau engkau mau menolong bangsa Israel, kalau engkau menolong orang Yehuda, itu kan seperti membalikan tangan aja sih. Kenapa mesti harus tunduk kepada Raja Babel gitu. Yeremia tidak komplain apapun. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia tidak komplain. Karena percaya apa yang diperintahkan Tuhan itu yang terbaik. Saudara, kalau melihat pengalaman Pak Yusak ya,
pada waktu Pak Yusak itu sedang kepepet untuk pindah rumah. Kita itu benar-benar sudah merasakan, aduh ini waktunya udah mepet banget. Sampai pagi-pagi Pak Yusak disuruh Tuhan, udah kamu keluar dari rumah, naik motor, nanti tak pimpin kamu mau kemana. Dituruti sama Pak Yusak. Ya. Kalau orang yang lain mungkin berpikir gini, kenapa mesti begitu? Kenapa jalannya mesti begitu? Kalau Tuhan mau nolong kan semudah membalikan tangan. Kenapa seperti itu? Saudara, kita kadang-kadang itu terlalu merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya. Biarlah hari ini kita bertobat dan kita katakan, Tuhan, apapun jalan yang harus kami lalui, seolah-olah muter-muter, tidak apa-apa Tuhan. Itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Tuhan punya rencana yang terbaik tentang Yehuda dan Israel. Kamu kalau tidak mau tunduk kepada Babel, kamu nanti mati. Dia nggak mau, karena nggak pas di hatinya. Sehingga akhirnya dia mengalami banyak perkara yang tidak enak. Jangan mencari dan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Pasti jadinya gagal dalam segala sesuatu. Ayo bertobat, bersandar kepada apa yang Tuhan mau. Itu yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam. Terima kasih waktu yang Kau berikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan buat kami mengerti. Karena kadang-kadang kami tidak bisa memahami akan Engkau. Karena itu memang Engkau. Kalau kami bisa memahami Engkau, Engkau bukannya manusia Tuhan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang mengetahui jauh daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami bertobat. Berikan kepada kami mengerti bahwa jalan-jalan-Mu seringkali tidak masuk akal dalam hidup kami. Tapi belajar Tuhan kami untuk mengikuti setiap langkah-Mu. Dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Bapak. Kami bersatu hati pada hari ini. Kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau sendiri akan berikan hikmat, marifat, perlindungan-Mu buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Untuk dapat mengentaskan semua tugas dan kewajibannya sampai garis akhir. Engkau tahu banyak perkara yang harus dihadapi. Banyak rambu-rambu yang membuat Bapak Presiden kami susah untuk berjalan. Tapi satu perkara kami tahu, tangan-Mu yang kuat akan memimpin akan Bapak Presiden kami, menuntaskan semua tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau terus akan memimpin negara kami sampai tidak ada yang gagal semua rencana-Mu. Sehingga negara kami menjadi negara yang terkenal, negara yang maju, negara yang menjadi contoh, negara yang menjadi berkat untuk negara yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk lawatan, penginjilan,
jiwa-jiwa. Biarlah terjadi tuaian besar-besarnya tahun-tahun yang ke depan ini. Inilah masa penuaian. Inilah masa di mana Engkau akan membuat kemudahan demi kemudahan. Biarlah semua rencana-Mu jadi atas bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan akan anak-anak-Mu yang saat ini sedang pelayanan di tempat-tempat lain. Kami minta anugerah dan berkat-Mu turun. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan membuat sedemikian rupa apapun bencana yang bakal terjadi. Engkau akan membuat semua dengan minimal. Kau akan berikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Bapak, kami berdoa saat ini Tuhan. Untuk sebentar sore, kami minta anugerah-Mu turun. Sore adalah kebaktian ya Tuhan. Besertalah Kau dengan kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Atmosfer surgawi turunkan atas tempat ini. Setiap pelayan-Mu boleh melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Firman boleh disampaikan menurut isi hati-Mu. Kau banyak kirimkan jiwa-jiwa dimanapun juga untuk datang sebentar sore untuk ibadah Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan. Dan saat ini kami mau menerima sesuatu yang baru daripada-Mu Tuhan, yaitu daya tahan tubuh. Biarlah daya tahan tubuh yang baru, yang ilahi memasuki akan tubuh kami, bersenyawa dengan tubuh kami, mengusir semua yang tidak baik dalam tubuh kami. Semua sakit, penyakit, kelemahan tubuh dilenyapkan oleh karena diperangi dengan daya tahan tubuh ilahi. Makasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami butuh pengurapan baru Tuhan. Kami butuh perlindungan yang daripada-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami ada dalam perlindungan dan penjagaan yang daripada-Mu. Telinga kami juga Tuhan. Bibir mulut kami dan hati kami. Cengkeram hidup kami untuk tetap ada dalam posisi yang benar di hadapan. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan. Engkau babat habis. Ini tangan kami, ini kaki kami. Biarlah tangan kami dan kaki kami ini Tuhan, hari ini berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Berkat yang sudah Kau sediakan buat kami, kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.